Saya kira kita tunggu sebentar ya, barangkali masih ini udah agak lama kita nggak ketemu ya, jadi terasa udah lama udah. Wow, Pak Heru. Sore Pak Heru. Selamat sore. Sehat Pak. Alhamdulillah. Puji Amin. Tuhan. Theo. Masih isolasi terus, Pak Heru, atau udah mulai? Udah kemarin udah PCR udah negatif, udah. Tadi sempat keluar. Hari ini tadi pembukaan keluar. Tadi ketemu Bu Andrew, kayaknya dia udah oke juga olahraga dia. Mana ketemunya? Di jalan. Pak Hasto ini yang masih harus bertapa. Ya, berapa hari lagi, Pak? Tapi Pak Hasto cepet ya. Nggak terlalu ini. Cepet gimana, Mas? Berapa hari itu udah baikan? Ya, gejalanya nggak terlalu itu. Hebat dia badannya, fisiknya mungkin oke. Atau omikronnya yang lemah lembut. Tadi mau tak jewer nggak berani Pak, saya nggak berani pegang. Nggak laporan itu, malah Bu Korwil yang dilapori, mau tak jewer itu. Saya nggak lapor ke Korwil, Korwilnya aja yang nyontek. Saya tuh lapornya karena besok itu mau tugas. Saya izin aja. Diakon, Bro Diakon. Iya, atau perlu diakon. Dan saya Karena juga memang ada. Pak Hasto itu di wilayah harus diupdate umat yang yang terpapar gitu loh. Jadi kelihatannya kan kalau misalnya sejumlah berapa dari wilayah itu terpapar, maka wilayah itu di lockdown, nggak boleh ikut ke acara di gereja gitu loh tujuannya itu. Ya. Tapi sedih ya. Jadi saya ke tempatnya Pak Heru itu ngantar obat, saya taruh di pagar, saya jaga jarak 5 meter kan, dia bilang kan 1,5 meter, 2 meter. Iya. Saya nggak berani 5 meter saya. Sedih sekali ini penyakit, saya pikir terasa loh. Jadi kalau saya maju satu langkah itu Pak Osman langsung 2 langkah ke belakang, kena mental, kena tenaga dalam. Saya 1 langkah, Pak Osman 2 langkah. Waduh, ini perhatikan ya. Begitu saya ke pagar, Pak Osman lari langsung masuk ke mobil langsung. Panduan ya Pak ya. Aduh, saya bilang aduh. Di Pak Osman tuh takut sama saya kemarin tuh, makanya lari. Hormat namanya itu Pak, bukan takut. Kita mulai aja saya kira ya. Bapak Ibu, perasaan sudah lama nggak ketemu, jadi kalau kameranya dibuka juga itu bisa melepas rasa kangen kita ya. Yeah. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih OMK ya, selamat sore. Ini pertemuan di bulan Februari
dan tidak terasa ini besok tanggal 2 sudah kita udah di masa prapaskah. Nah, kita senang karena Pak Heru dan keluarga udah sehat, sembuh. Amin. Pak Hasto dalam pemulihan ya. Saya bilang, jadi bagaimana Pak Hasto masih bisa memimpin, memfasilitasi pertemuan? Siap Pak, nggak ada masalah gitu ya. Jadi, nah, saya kira, Ya, Pak. jadi artinya secara fisik tidak terlalu berat dan itu saya kira patut disyukuri. Dan Bu Hendro juga udah kembali dari udah sehat ya. Jadi, dan mudah-mudahan kita ke depan ini semakin saling menjaga dan tidak terpapar dari penyakit atau pandemi sekarang ini. Ini gokil Februari, pertemuan kita akan difasilitasi oleh Pak Hasto. Monggo Pak Hasto, silakan. Terima kasih Pak Usman dan selamat sore, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, warga lingkungan Vincentius. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali berkumpul setelah sekian lama, mungkin 1 bulan kita nggak bertemu secara virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyelenggarakan ibadah gokil atau Go Kitab Suci bulan Februari yang mengambil tema khotbah di tempat datar. Jadi dari Lukas 6, 17, 20 sampai 26. Kita awali dengan lagu pembukaan. Hari ini ku rasa
Kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu warga lingkungan Vincenzius yang terkasih, pada pertemuan gokil di bulan Februari tahun 2022 ini ambil tema Injil sesuai dalam bacaan pekan biasa yang kedua tentang ucapan bahagia dan peringatan. Dalam Injil, kita menjumpai kata-kata Yesus yang sangat revolusioner. Dan apa yang dikatakan Yesus tidak serupa dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh seorang filsuf. Karena setiap kata ada tantangan dan dua nada tawaran yang disampaikan pada kita. Ya ini terberkati atau terkutuk, berbahagia atau celaka. Dan pilihan itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Kita dengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci dan dikucilkan, dan namamu dicela serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih dalam Kristus, tidak dapat dipungkiri kata-kata Yesus ini memang bisa dikatakan sulit ya. Dan memang karya Yesus di Galilea menarik banyak orang dan orang lain untuk datang mengikuti. Dan di suatu tempat yang datar di kaki bukit, Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana harus bertindak. Dan tema sentral pengajaran Yesus adalah kebahagiaan.
bukan karena memiliki kekayaan harta benda fana, tetapi kebahagiaan bagi orang miskin yang disingkirkan atau dikucilkan. Memang ajaran Yesus dialamatkan kepada sejumlah besar dari murid-murid dan orang banyak yang berkumpul mengikutinya. Baiklah, mari kita coba renungkan mengenai khotbah di tempat yang datar, seperti yang telah kita dengar. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan Yesus turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Dan dalam Injil Matius juga disebutkan dalam 5 ayat 11, Yesus duduk di atas bukit. Yesus turun dari gunung ke tanah yang datar seperti Musa. Yesus dan para murid datang dari seluruh mereka dan para murid-murid datang dari seluruh dunia, seluruh Yudea, serta seluruh Palestina, wilayah pemukiman orang Yahudi dan Galilea. Bahkan datang dari daerah Tirus dan Sidon yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Yang ini artinya bahwa ajaran Yesus ditujukan kepada semua orang selain orang. Dua orang miskin lapar menangis pada ayat 20 yang dipandang terakhir atau orang-orang kecil. Pintu pengharapan dan keselamatan terbuka. Mengapa? Allah berkenan kepada mereka karena Allah mengasihi mereka yang tidak pernah menempatkan kepemilikan duniawi di atas. Dan yang ketiga, kaya, berkuasa, itu cenderung sombong dan tidak rasa kepada sesama dan hanya mengandalkan harta dan hidupnya. Dan mereka seperti yang dinyajikan oleh Maria. Celakalah mereka, sebab Allah akan merombak dan membalikkan semuanya. Seperti dalam cerita Lazarus dan orang kaya yang tidak. Dan yang keempat, orang yang sekarang menangis karena dunia dikuasai kejahatan dan tidak berdaya, yang diperlakukan adil. Padanya mereka pasti akan merindukan agar dunia disinari kebenaran. Oleh karena mereka selalu mempunyai pengharapan untuk menyambut kedatangan Yesus. Maka berkatnya turun membebaskan, menyembuhkan, dan selalu akan memberikan pengampunan atas. Dan yang kelima, upah yang akan mereka terima adalah kebahagiaan. Seperti dinyanyikan pemazmur, yaitu orang yang menabur dengan menangis dan menuai dengan bersuara. Orang yang mentertawakan saudaranya yang lemah, miskin, tak berdaya, nasibnya akan menuai air mata. Ulasan yang keempat, bahagia dan celaka menyangkut kehormatan dan status sosial dan Yesus memberikan tata nilai tersebut. Bahagia bukanlah yang dipuji karena kedudukannya, melainkan mereka yang setia dalam janji Kristus dan hidup firman-Nya. Karyanya di dunia, Yesus senantiasa setia, namun mengalami celaan dari lawannya. Berkomentar, dia mengusir setan, Beelzebul. Demikian pula yang ditangkap
karena menyembuhkan orang dalam nama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengenai kebahagiaan dan sukacita yang dialami murid-murid yang dibenci akan seperti Nabi Elia diangkat, sebab mereka oleh Allah. Dan dalam contoh lainnya, perkataan nabi-nabi yang tidak digubris untuk. Maka oleh sebab itu, marilah kita waspada terhadap upah dan tidak tersedia bagi murid yang mencari nama. Seperti yang dilakukan nabi-nabi. Bahan refleksi dan mengenai pengajaran Yesus adalah wujud perutusannya, yaitu memberikan kabar baik, kepada orang-orang miskin yang menangis karena kekurangan pangan dan penganiayaan. Apakah kita siap diutus keluar dari zona nyaman, menyapa dan memberikan penghiburan, kekuatan moral, mental, spiritual, dan harta milik pribadi pada orang miskin dan apakah mungkin orang yang miskin, lapar, menangis dan tersingkir karena nama Yesus dapat mengalami kebahagiaan? Dan apa kalau kita mengalami kesusahan, apa itu juga mengalami kebahagiaan? Dan mengapa murid yang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji-puji dikatakan celaka? Coba kata kamu dalam apa diganti. Bapak Ibu, doa seperti yang tadi. Refleksi. Memang ya, kita tidak dapat memungkiri Bapak. Kata-kata Yesus ini memang sulit untuk kita mengerti. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang miskin, dan celakalah orang kaya. Dan beranikah kita mengatakan, apakah pada orang yang mendapat banyak talenta, dan mengadakan talentanya dengan baik, dengan suka menderma, dan hidupnya saleh. Dan sebaliknya, apakah kita berani untuk mengatakan berbahagia kepada orang yang miskin, yang kerjanya hanya mengemis, bermalas-malasan? Tentu tidak. Sedikit ilustrasi untuk membantu kita untuk memahami Santo Lukas dalam bacaan tempat. Ada seorang bapak yang dalam hidupnya itu selalu menolong orang. Dan sudah banyak orang yang ditolong dan juga dapat pengakuan Bapak ini sebagai pribadi yang murah hati, dan dia selalu melakukan semuanya itu dengan. Dan pada suatu hari ada seorang pemuda iseng nanya-nanya pada,
Dan Bapak ini memberikan beberapa alasan mengapa selalu bermurah hati pada semua orang. Dan Bapak ini mempunyai 2 alasan mengapa selalu berbuat baik pada orang dengan tulus. Yang pertama, Bapak ini mengatakan bahwa dia selalu merasa bahwa setiap hari adalah hari terakhir baginya. Maka oleh karena itu, Bapak ini selalu berbuat baik supaya pada harinya nanti ia dapat bersatu dengan sumber segala kebaikan, yaitu Tuhan. Dan jawaban yang kedua, Bapak ini memiliki prinsip bahwa semua barang di dunia ini fana. Dunia akan berlalu dan semuanya tidak akan ikut yang bersamanya pada saat ia meninggal. Jadi itu isinya Bapak Ibu. Jadi memang Santo Lukas pada kesempatan ini menasihatkan pada kita bahwa supaya kita jangan mengikat diri terhadap kekayaan dunia yang hanya sementara ini. Sebab dunia ini dapat menutup mata kita terhadap perkara yang kekal adanya. Celaka dan berbahagia sebenarnya tidak tergantung pada banyak tidaknya harta seseorang, tetapi ditentukan oleh sikap terhadap kekayaan dunia itu sendiri. Kalau kita terikat dan diperbudak harta dunia ini dan menjadi tamak olehnya, dengan menganggap bahwa kekayaan adalah segala-galanya, serta menutup mata dan perhatian terhadap perkara Tuhan, tentu akan celaka. Dan sebaliknya, bila harta yang melimpah, tetapi mempunyai semangat yang kalau orang berrohaniwan, kemiskinan, mempunyai kerendahan hati, mau beramal dan bergantung pada Tuhan, selalu mensyukuri segala yang ada sebagai karunia Tuhan, maka kita akan hidup berbahagia. Itu sedikit renungan yang kita bisa sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan semacam pengalaman iman. Monggo kalau ada, kami persilahkan. Saya Pak Asto. Ya, monggo. Om Heru. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu lingkungan Vincentius yang telah memperhatikan kami pada saat sakit. Saya kira dalam bacaan tadi, saya sempat baca mengenai sedih atau susah itu menimbulkan kebahagiaannya. Dari pengalaman saya kemarin, yang biasanya saya menangani untuk teman-teman yang terkena COVID, sekarang malah kami sendiri sekeluarga terkena COVID. Dan saat itu memang ternyata kami sungguh bingung harus melakukan apa. Karena selama ini kan secara kita hanya mensupport, harus begini. Sekarang begitu kami terkena, malah kami tidak bisa berpikir apa yang harus kami perbuat. Karena anak-anak
kemudian ada orang tua, saya harus kemana, itu yang sangat sulit. Dan saat itu juga saya sudah lapor ke RT, ke puskesmas segala macam, ternyata segala ketakutan itu luar biasa. Karena kami membayangkan sebagaimana kejadian COVID yang 1 tahun yang lalu. Kami harus berburu obat seperti apa, itu yang kami lakukan. Kami harus segera mencari apapun, kami hubungin semuanya. Kata dokter di kantor juga, mereka ke obat-obatan pun sangat langka ternyata untuk obat antivirus itu sangat langka sekali. Dari Kemenkes pun dia baru 3 hari mau dikirim. Kalau dari puskesmas hanya obatnya itu satu kali 1 tablet untuk sehari. Padahal yang dibutuhkan kan antivirusnya yang paling penting di situ. Dalam kekalutan segala macam, kami menghubungi Pak Osman untuk melaporkan kalau kami positif. Dan tidak di luar saya waktu itu hanya sekedar melaporkan, pokoknya untuk kepentingan wilayah saja. Tapi ternyata apa yang saya dapat, dukungan teman-teman dari lingkungan sungguh luar biasa. Semuanya bergerak dengan cepat. Saya sampai terharu. Itu saya dalam kesedihan itu, tapi timbul suatu kebahagiaan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa oleh teman-teman yang mungkin yang pernah merasakan. Dan saya baru kali itu merasakan bagaimana keluarga Vincent itu sungguh sangat mendukung kami semuanya. Dari logistik, dari obat-obatan, dukungan doa, dan dari Bu Hendru sendiri yang ternyata juga terpapar mendukung kami semuanya, itu sungguh luar biasa. Dan kami tidak bisa mengungkapkan di sini, hanya saya tuh apa yang saya bisa ungkapkan di sini. Dan mungkin ternyata memang mungkin dari yang bacaan tadi, dari kesedihan akan timbul suatu kebahagiaan, ternyata dari tangan-tangan lingkungan sebagai keluarga yang dari Tuhan melalui Bapak sekalian membahagiakan kami sehingga kami segera sembuh dari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan logistik, obat, doa. Itu pengalaman kami, saya kira Pak Hasto, sungguh luar biasa. Dan saya baru merasakan terus terang saat ini, beberapa hari yang lalu yang kami alami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Pak Ibu yang lain? Ada? Saya hanya menambahkan Pak Heru aja. Dan serasa sangat bahagia ya, ibu-ibu muda kita, ya Bu Sari, Bu Rina, Mbak Nur, Mbak Lucy, Desi, mereka, Bu Hasto ya, Bu Hasto sendiri. Ternyata Bu Hasto pada saat itu sebenarnya sudah dekat-dekat itu juga itu. Ya. Kiriman dari Pak Hasto. Ya, jadi itu juga suatu kebahagiaan yang luar biasa di kita, Bu Anton ya. Jadi semuanya itu semoga itu menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Dan kita mencoba menjalankan apa yang dipesankan Yesus. Sebenarnya kan lebih kepada mindset tadi itu ya. Jadi membuat kita menjadi rendah hati dan penuh kasih dan saling mendukung. Itu aja, sekaligus saya mengucapkan terima kasih ke ibu-ibu yang memang
memang ibu-ibu muda ini luar biasa ya di lingkungan Vincentius. Mbak Nur ya, dan semua mereka mengatakan siap. Dan sebenarnya Bu Vena juga masuk di situ. Ya kebetulan dia yang terkena dan dia merasa apa namanya, nggak ingin juga perasaannya dia dilayani begitu ya, sehingga kita udah siap, kami udah lumayan nih, nggak usah lagi gitu ya. Jadi puji Tuhan udah benar-benar sembuh dan sehat, dan saya rasa itu mindset dan cara berpikir dan sikap kekeluargaan saling mendukung di lingkungan Vincentius benar-benar kita harus jaga dan pertahankan, dan itu bagian dari menjalankan Injil ya. Jadi Pak Hasto nggak usah ragu-ragu memberitahu ke Bu Sari atau siapapun gitu. Tapi puji Tuhan Pak, tapi mereka karena memang rupanya dia apa namanya sudah persiapkan katanya, jadi nggak perlu belanja. Jadi dan dia juga memang ada Pak Anton di sebelah ya, jadi mudah untuk koordinasinya. Iya, betul Pak. Ya, Pak Hasto. oke, terima kasih Pak Usman dan Om Heru. Kalau Bapak-Bapak berdua itu mengucapkan terima kasih. Saya ingin mohon maaf kalau gitu. Utama kepada Pak Usman dan juga pada Bapak Ibu Bu Sari. Memang apa ya? Saya terus terang aja itu, saya baru ngeh kalau saya tuh kena itu ketika Swasti itu mau masuk sekolah karena dia kan sakit, dan kalau mau masuk kan harus antigen dulu. Karena dia 2 hari nggak masuk, terus antigen dulu. Nah, pas antigen diantar sama ibunya, ternyata antigennya positif. Begitu pulang ke rumah, ibunya bilang, wah kena jatah nih Pak. Kena jatah gimana? Positif. Wah, yang benar. Iya positif. Oh ya udah, positif. Saya jadi apa ya? Kayak orang linglung gitu. Positif. Padahal saya yang duluan ini yang gejala. Makanya saya juga nggak pikir-pikir, wah udah kalau mereka udah positif berdua, ya saya pasti juga udah positif. Karena saya yang pertama waktu itu yang bergejala, yang sakit gitu. Jadi bukan saya hanya bukan maksud untuk menyembunyikan atau apa ya. Saya hanya tadi juga sudah saya ceritakan pada Pak Usman bahwa sebelum Omikron ini saya juga pernah merasakan hal yang sama, dan bedanya nggak pakai batuk, dan 2 hari juga setelah dikerok terus minum obat udah beres itu. Tapi ini sebetulnya 2 hari 3 hari udah ini, tapi hanya masih ada beberapa lah batuknya yang agak bandel istilahnya. Jadi ya udahlah. Saya walaupun saya nggak antigen, tapi udahlah, sama aja lah, pasti kena juga lah. Jadi Kenapa itu, tidak Bapak kena Ibu. karena nggak dites? Tapi pastilah Pak, daripada mondar-mandir nanti malah bawa virus kemana-mana, ya udahlah. Ya juga. Dan pada waktu itu saya juga nggak kemana-mana selama juga, paling kalau keluar ya cuma buang sampah, udah masuk kamar lagi, udah mana-mana lagi. Jadi itu Pak Usman, Om Heru, Bu Sari, mohon maaf ya, maafin saya ya. Bukan saya maksud untuk sembunyi-sembunyi, bukan. Ini gara-gara cuma Swasti aja itu kena ya. Kalau Swasti lolos pasti juga nggak ada lagi. Iya Pak Hasto, maksud saya kemarin dari seksi liturgi bantu apa? Pikir saya gitu aja. Sudah selesai belum begitu?
baca pengumuman Pak Osman, aduh Pak Hasto mikir sendiri ini sama Pak Heru, saya sama Pak Anton sibuk. Untung saya lihat videonya ternyata Pak Anton terlibat juga di situ. Jadi saya mohon maaf juga tidak bisa terlibat penuh gitu aja. Maaf. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke doa umat. Mungkin nanti bisa disambung ya, karena ada beberapa umat. Kalau ada yang mau doa spontan nanti setelah selesai kita ada waktu. Kita hening sejenak. Diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kita mohon kepadanya. Ya Bapa, berilah kepada para imam gembala kami pengharapan yang nyata dan kasih yang teguh menyala-nyala di sepanjang panggilan hidup mereka. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Bapa, berikanlah para pemimpin bangsa kami kerendahan hati untuk selalu mengandalkan-Mu dan berinovasi dalam berbagai mencapai karya nyata demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, bimbinglah kami agar mempunyai hati yang peka dan berempati pada sama kami. Semoga sabda bahagiamu selalu mendasari keterlibatan kami dalam usaha mengatasi persoalan kehidupan di sekitar kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Doa kami ya Tuhan. ya Bapa, semoga kehidupan kami berdasar dan berakar kuat pada sabda Tuhan, sehingga ucapan, perbuatan, dan segala aspek kehidupan topang dan diilhami oleh sabda-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya. Bisa disambung dengan doa spontan. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Tuhan yang menggerakkan saudara-saudara kami, keluarga kami di dalam lingkungan keluarga besar Vincentius yang telah bersatu padu memberikan support dukungan kepada keluarga besar. Jamahlah mereka Tuhan satu persatu, berkatilah Tuhan agar karya-karya-Mu dapat nyata di dalam keluarga besar Vincentius sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mohon, Kabulkanlah Tuhan. demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami haturkan kepadamu. Semoga Bapa mendengar dan mengabulkannya. Untuk itu kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah Berilah kami kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pada hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan OMK, dan juga terima kasih pada Mas Tommy yang setia untuk menjadi host pada pertemuan Zoom sore atau malam hari ini.
Mari kita mohon berkat dengan berdoa penutup. Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas sabda bahagia dan peringatan yang Engkau ajarkan kepada kami dalam bacaan Injil Lukas. Buka hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukannya sesuai dengan hikmat yang boleh kami terima. Dan ampunilah segala kelalaian dan dosa yang kami lakukan, khususnya kepada sesama yang lemah, miskin, tersingkir, yang mengakibatkan mereka lebih menderita. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Dan selama-lamanya. Dan semoga usaha dan perjuangan hidup kita dan segenap anggota keluarga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu penutup. Sering ingkari cintamu dalam hidup. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam keimanmu. Bersihkan hatiku dengan sucian yang jauh, jadikan hatiku istana cintamu. Tempatnya yang bersama tubuh dan dalam keimanmu, agar mampu mempertahankan diriku di dalam hidupku. Bersihkan hati dengan sucinya.
jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersembayang, tubuh dan darahmu, tubuh dan Monggo Pak Usman. Terima kasih Pak Hasto sudah memfasilitasi pertemuan kita malam ini. Ada beberapa yang saya mau informasikan. Pertama, hari Minggu besok ya, Bu Heni itu akan mengambil abu habis misa pertama di Santa Ana. Kalau ada dari Bapak Ibu yang ikut misa besok, kan kebetulan giliran Bintara, wilayah Bintara juga ya, yang jam 8:30 kalau ada boleh mengambil atau menerima dari Bu Heni. Jadi itu abu yang direncanakan untuk kita-kita yang tidak bisa ikut atau tidak kebagian dalam misa Rabu Abu nanti. Jadi abunya akan dibawa hari Minggu untuk dipakai pada saat kalau kita ikut misa online nanti hari Minggu tanggal 2 hari Rabu. Ada yang bergereja? Udah pasti enggak lah, karena dia udah seharusnya dia prodiakon kali tugas, tapi enggak. Seharusnya tugas besok sore ya Pak. Oh, sorenya mesti ya. Iya. Atau ada yang bisa mengambil ke tempatnya Bu Heni kalau nanti saya koordinasi deh Pak Usman dengan Bu Heni untuk pintu. Karena memang untuk tanggal 2 itu sekolah pun juga masuk. Jadi saya nggak tahu teknisnya bagaimana, nanti saya tanya Bu Heni. Tapi kalau untuk mengambil abu di tempat Bu Heni, saya nanti siap. Nanti setelah ini selesai, coba saya tak koordinasi dengan Bu Heni gimana. Baiknya nanti saya ikut dia aja. Jadi gini, untuk kita yang tidak bisa ikut misa hari Rabu Abu di gereja atau di MBS atau di Joakim, abu itu akan diambil besok hari Minggu dan dibagikan ke kita. Jadi untuk digunakan nanti pada saat hari Rabu Abu ketika umat kita ikut misa secara online, gitu loh. Jadi bukan diserahkan tanggal 2. Jadi kalau udah dapat, nanti kita koordinasi bagaimana membagikan gitu. Ya. Oke, Pak Usman, nanti saya koordinasi dengan Bu Heni. Nanti untuk pengambilan abu saya nanti yang bantu Pak Usman. Ya, ya. Jadi kalaupun misalnya tidak semua bisa kebagian, saya mendengar bahwa kalau kita ada daun palma yang sudah kering, kita bisa bakar dan kita bisa gunakan juga, saya dengar ya. Karena daun palma yang sudah diberkati dulu ya. Karena kalau ya jadi keadaan darurat lah barangkali ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 11 akan ada kunjungan dari Dewan Paroki. Kayaknya mereka menyebut tim 2 dan tim 4, saya kurang mengerti. Tapi lebih banyak mengenai OMK. Jadi saya mengharapkan teman-teman pengurus bisa hadir nanti pada saat pertemuan
tanggal 11 hari Jumat malam ya. Jadi saya kira itu akan jadi online, Zoom. Saya harap kita datang dan kalau boleh OMK kita hadir Bu Sari. Gias misalnya atau siapa dengan teman-temannya bisa join dalam pertemuan itu karena itu berbicara mengenai bagaimana keterlibatan OMK dalam kehidupan menggereja kita. Jadi Bapak Ibu OMK yang ada di tempat kita boleh bergabung. Dari pertemuan pengurus wilayah dan lingkungan di wilayah kemarin kelihatannya selalu Vincentius itu lebih maju dari yang lain. Jadi sekarang itu menjadi benchmark ya. Jadi susah juga gitu. Karena orang lain nggak bisa bercerita, saya bisa bercerita bahwa Natal lingkungan itu dilaksanakan atau dikoordinir oleh OMK dan itu menjadi yang terbaik karena di tempat lain nggak ada ternyata gitu. Jadi saya menceritakan bagaimana mereka terlibat ya, mereka disuruh nyanyi gitu kan, disuruh terlibat baca apa dalam ibadat. Nah, ternyata itu menjadi masih praktek yang terbaik sekarang. Bangga juga sih, tapi kan kalau jadi diekspos ke paroki kan jadi lain urusannya. OMK kita juga kan masih sekolah, banyak kegiatan juga ya. Jadi saya bilang sejauh dilibatkan di lingkungan, bagaimana kami menganggapnya bagaimana melibatkan mereka. Tapi kalau sudah di paroki, biarlah apa programnya dari paroki, terus kemudian tentu harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Tapi menurut saya tanggal 11 baiklah OMK kita gabung juga, ya supaya bisa mendengarkan. Karena mereka tidak ada di grup, saya akan share di grup pengurus dan saya kira nanti Japri aja Bu Sari ya, atau Bapak Ibu yang putra-putrinya ada nanti dikasih ke mereka linknya. Baik, Pak. Nah yang ketiga, terima kasih saya melihat semua sudah berpartisipasi dalam iuran Santo Yusuf dan juga rumah tangga paroki, pastor sudah lengkap. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih ke umat lingkungan Vincentius. Dan juga hari ini akan kita tutup, bendahara nggak ada ya, Bu Desi nggak ada, Yesus Tunawisma akan kita tutup, periode kedua Februari ini akan kita tutup. Dan yang keberapa sudah? Keempat ya. Keempat itu kan sudah masuk masa Prapaskah. Nah ini kita minta kreativitas dari seksi liturgi kita, bagaimana membuat ibadah Prapaskah itu berjalan baik. Tentu ada ibadat, ada jalan salib juga. Nah, dan tadi tetap seperti yang selama ini kita lakukan, melibatkan ya, sebagai mungkin kita banyak terlibat, umat kita terlibat. Dan terkait masa Prapaskah nanti akan tentu biasa akan ada aksi puasa pembangunan dari gereja, dan juga ada aksi partisipasi pasca paroki, nanti kita umumkan belakangan. Saya kira itu sebelum berfoto bersama, kecuali dari Bapak Ibu atau dari teman-teman pengurus ada yang mau dijelaskan atau di-share, silakan. Sebelum foto dokumentasi. Ini ya, mungkin banyak lupa atau apa ya, atau banyak kegiatan. Saya lihat hanya ada 14 screen tadi yang muncul. Ada yang tambahan? Informasi, share? Kalau tidak ada, Mas Tommy bisa untuk dokumentasi. Erika, cam-nya on cam lah. Ya, lumayan kan? Tambah screen 1. Rame amat. Oke. Mantap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu.
kasih. Selamat malam.